Malam Sobat, dan akhirnya hari ini tanggal 3 Oktober tahun 2022 Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk dicalonkan menjadi Capres tahun 2024. Walaupun masih lama, Partai Nasdem sudah buru-buru mendeklarasikan calonnya. Kemungkinan alasan yang pasti tidak tahu, yang pasti hari ini Anies Baswedan dideklarasikan untuk menjadi Capres tahun 2024 nanti. Selamat untuk Anies Baswedan. Semoga nanti dalam proses pemilihan, ya dari mulai sekarang sampai proses pemilihan, tidak ada kecurangan-kecurangan atau isu-isu yang bisa, atau manuver-manuver yang bisa membahayakan, ataupun manuver-manuver yang digunakan, manuver-manuver yang tidak baik yang digunakan dalam proses kampanye ke depan. Jadi sini saya tidak akan bahas Anies Baswedan, ya. Silakan kalau mau maju menjadi presiden ke depannya. Saya yakin setiap orang, setiap individu menginginkan secara individu ataupun secara umum menginginkan bahwa Indonesia ini akan melangkah menuju ke gerbang kemajuan. Jadi saya rasa semua pemimpin nanti siapapun yang jadi akan membawa itu. Saya harap Anies Baswedan juga berpikir seperti itu mulai dari sekarang, bukan berpikir untuk golongannya ataupun berpikir secara individualnya, tetapi berpikir untuk secara individu dalam organisasi, kemudian ingin memajukan Indonesia. Kami sebagai rakyat mendukung saja kalau nanti memang akan, ya, nanti saat tibanya nanti seorang Anies Baswedan juga akan menjadi presiden. Kita mendukung, bukannya saya mendukung secara totalitas, tapi ketika ada orang yang sudah menjadi pemimpin, saya pastikan itu adalah pemimpin atau seorang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di negara ini. Dan insya Allah itu akan membawa kebaikan. Itu keyakinan saya seperti itu. Jadi sini saya tidak akan bicara tentang Anies Baswedan, saya akan bicara tentang orang-orang yang sangat rugi, ya. Orang-orang yang sangat rugi, orang yang pecundang, yang tidak mendapatkan apa-apa, cuman mendapatkan kejelekan saja, cuman mendapatkan efek yang jelek saja. Kadang seorang pendukung, ya, secara babi buta mendukung seorang capres, akhirnya bermusuhan, ya, dengan temannya, dengan keluarganya, dengan siapapun. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi bersikaplah dewasa, karena politik itu saya katakan, ya, itu adalah sebuah kepentingan. Tidak ada kesenangan ataupun kebencian yang ada di dalam politik, tapi yang ada adalah kepentingan. Itu kata politik yang penting. Jadi siapakah yang rugi, ya, di sini? Siapakah yang rugi? Jadi kita flashback dulu ke tahun 2014, di mana saat itu siapakah yang menjadi tim pemenang Presiden Jokowi tahun 2024? Siapakah yang menjadi tim pemenang Jokowi tahun 2014 kemarin? Siapa? Anies Baswedan, ya, dia pemenang. Dia adalah tim pemenang Jokowi untuk maju menjadi presiden tahun 2014 kemarin. Seiring perjalanan waktu, akhirnya Presiden Jokowi menjadi seorang presiden dan akhirnya diangkat lah Anies Baswedan, Menteri Pendidikan saat itu. Tapi selang beberapa waktu, kurang lebih 1,5 tahun, Anies Baswedan di reshuffle, dan saat itulah dia lepas dengan pemerintahan, kemudian berbalik mendukung yang dulunya itu dia tidak dukung, akhirnya berbalik ke orang yang dulu dia tidak dukung. Dan tahun 2017 Anies Baswedan akhirnya ikut pemilihan gubernur yang saat itu diusung oleh Partai Gerindra, akhirnya menang juga. Setelah gimana kita bisa melihat, ya, bagaimana situasi politik, bagaimana seorang itu akan cepat berubahnya kalau kepentingannya
Seorang itu akan cepat berubah kalau dirinya tidak berkepentingan lagi pada seseorang tersebut di dalam dunia politik. Jadi yang dulu menjadi tim pemenang akhirnya malah menjadi oposisi yang tidak mendukung dan akhirnya berbalik arah ke partai yang dia dulu tidak dukung. Nah, seperti itulah politik ya. Ada lagi berita yang sangat mencengangkan kemarin di Malang ya. Di Malang itu ada kerusuhan yang berawal dari sebuah dukung mendukung yang terlalu fanatik ya. Dukung mendukung yang terlalu fanatik, saya nggak habis pikir ya, untuk apa kita terlalu mendukung fanatik seperti itu dan mengorbankan nyawa. Saya tidak habis pikir apakah itu karena sebuah kesenangan saja atau apakah itu juga ada embel-embel yang lain, katakanlah apa gitu. Kok ketika melihat seperti itu ya, sampai mati-matian mendukung salah satu pihak, kemudian mengorbankan dirinya, padahal yang didukung itu ya biasa-biasa saja. Kenapa kita mengorbankan orang lain sedangkan orang yang kita dukung itu biasa-biasa saja ya? Apakah orang yang kita dukung itu akan secara otomatis akan membela kita? Itu kan enggak juga. Buat apa berbuat seperti itu kan? Akhirnya yang rugi siapa? Ya akhirnya dengan dukungan yang terlalu fanatik seperti itu akhirnya akan merugikan orang lain dan akhirnya juga kita yang merugi sendiri. 129 nyawa melayang di Malang gara-gara kita terlalu fanatik. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan secara totalitas kepada pendukung Arema. Saya tidak menyalahkan polisi yang katanya menyemprot gas air mata tersebut. Saya tidak menyalahkan manajemen di situ dan semuanya. Kenapa saya tidak mendukung salah satu? Kenapa saya tidak menyalahkan salah satu? Karena itu adalah hasil kesepakatan. Di situ ada sebuah pertandingan, pasti ada sebuah kesepakatan dari berbagai pihak, dari panitia, kemudian dari pemain, dari klubnya juga, kemudian dari PSSI juga, pasti sudah ada kesepakatan. Dan itu ketika ada suatu kesepakatan tersebut, maka yang harus dijalankan adalah sebuah kebaikan yang ada di situ. Bukan malah salah satu pihak mengompor-ngompori, berbuat jelek, akhirnya pihak yang lain, katakanlah polisi, bertindak sampai segitu dan akhirnya banyak menimbulkan korban. Itu kan yang rugi siapa? Yang rugi ya kita semua. Yang rugi kita yang mendukung mati-matian dan tidak dapat apa-apa. Oke, seperti itu. Balik ke politik sama juga ketika di politik ya. Ketika kita kadang kenapa mendukung salah satu pihak? Kenapa saya mendukung ini? Kadang kita juga diiringi dengan egoisme diri yang dulu sempat saya katakan egoisnya seperti apa? Egoisme kita yang kadang dihubungkan dengan kehidupan kita yang saat ini, dimana yang ketika dipimpin orang ini akhirnya kita dalam kondisi ekonominya tidak baik. Nah, itu kan menurut saya sebuah kepicikan, sebuah orang yang berundang menghubungkan diri sendiri dengan orang lain ya. Menghubungkan diri sendiri dengan orang lain, itulah orang yang berundang, tidak fair ya, seperti itu. Jadi ketika kita milih ya pilih aja, kita milih ya, contohlah kita milih presiden yang akan datang tahun 2024 ya, pilih salah satu saja, tidak usah terlalu fanatik, karena terlalu fanatik juga akan menimbulkan sesuatu hal yang jelek pada kita diri sendiri, bukan orang yang akan kita bela seperti itu. Pilih saja siapa yang sesuai dengan kamu, pilih, kemudian siapa yang pemenang, ya itulah yang akan kita dukung, agar nanti bisa memimpin Indonesia dengan baik, bukannya kita mencemooh sana sini orang yang kita dukung, orang yang menjadi presiden itu kita cemooh sana sini dan akhirnya tidak
bisa menjalankan program-programnya dengan baik karena sudah kita ganggu ya. Ya udah selesai gitu aja. Kita dukung, kita coblos siapa, selesai kita dukung siapa yang jadi pemenang saat itu sudah. Tidak usah gontok-gontokan buat apa. Fokus kita apa? Fokus kita ya kita kerja sendiri ya. Toh orang yang kita dukung juga nggak akan bisa memberikan sesuatu hal yang apa yang kita inginkan secara pribadi ya, tidak akan secara langsung seperti itu. Ya udah, dirimu ya dirimu, orang lain ya orang lain yang akan bisa mensukseskan dirimu kan dirimu juga sendiri, bukan orang lain. Jadi pecundang itu orang yang terlalu fanatik menurutnya. Terlalu fanatik akhirnya membenci orang lain. Ya bisa kita lihat ya, Anies yang dulu mendukung akhirnya berbalik tidak mendukung, kan seperti jadi itulah politik. Yang ada adalah sebuah kepentingan saja. Kita mau ikut-ikut seperti itu, tidak usah, kita cukup mencoblos saja ya, coblos selesai kita dukung siapa yang menjadi pemenang. Oke, seperti itu guys dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.